akhirnya aku sampai di Portugal juga. Meskipun banyak drama kemarin, itu pesawat di delay lah, di pesawat anak nangis-nangis lah gitu, nggak bisa tidur. Nyampe sini udah subuh, belum lagi hotel itu di cancel, gila kan ya. Pokoknya parah lah. Tapi pas nyampe sini benar-benar pemandangannya tuh keren. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue lagi ada di Braga, Portugal. Dan untuk buat sampai ke sini dari Belanda itu suka duka banget. Dari yang pertama itu tiket pesawat gue di delay, yang harusnya gue berangkat itu dari jam 8.30 malam. Itu jadinya gue berangkat jam setengah 12 malam. Dan kebetulan pada saat itu cuaca lagi cerah banget di Belanda, dan juga cuaca lagi cerah banget di Porto. Karena biasanya cuaca di Belanda itu hujan, angin kencang gitu, dan itu yang gue cemasin kalau melakukan penerbangan malam kan ya. Dan pada saat penerbangan itu gue harus juga nyiapin beberapa dokumen-dokumen gitu, surat-surat, karena untuk pergi karena di Belanda sekarang memang zonanya masih orange, dan ada beberapa titik yang zonanya udah merah. Jadi ada aturan-aturan tersendiri yang bakal dilakuin sama yang harus kita lakukan gitu. Jadi untuk mendarat di Porto, Portugal. Dan pada saat itu gue juga udah isi semua dokumennya yang udah dikasih sama pihak penerbangan melalui email. Jadi nanti kita cuma tinggal ngisi aja berapa lama kita di sini, terus kita udah mengunjungi negara mana aja sebelum pergi ke sini. Dan juga dia juga di sana nanya kita bakalan nginep di mana, dan kita lagi ada flu apa enggak, batuk apa enggak, nah yang kayak gitu. Dan gue udah ngisi semuanya. Saat gue udah melakukan penerbangan di sini itu seharusnya gue nyampe nya sekitar hampir jam 2 gitu. Tapi perbedaan waktu antara Belanda dengan Portugal itu mundur 1 jam. Jadi gue nyampe di sini tuh jam 1. Sementara gue udah booking hotel juga di sini, dan tempatnya tuh lumayan jauh dari bandara. Terpaksa kan gue harus naik bus apa naik kereta gitu biar bisa ke hotelnya. Tapi kereta itu terakhir itu jam 12.30, itu udah kereta terakhir. Dan juga kalau bus itu nunggunya gue harus nunggu sampai jam 2. Sementara pas gue ngecek di Uber, ya lumayan, bayarnya sekitar 13 atau 14 euro, tapi bayarnya harus pakai credit card atau PayPal gitu, atau Google Pay. Dan gue nggak punya gitu kan. Terpaksa gue ngajuin nanya sama supir taksi di sana. Dan kebayangkan kalau supir taksi di sana tuh pasti bakalan ngambil harga yang tinggi buat turis gitu. Gue karena tahu. Jadi tips gue sih, pada saat lo lagi traveling jangan pasang tampang lo lagi kayak orang lagi bingung, mentang-mentang udah hampir jam 2 pagi terus kayak ngarep banget gitu ya. Gue bilang aja 20 euro, gue bilang gitu kan, karena memang itu kayak standarnya, ya udahlah gak apa-apa gitu. Gue juga cepet kok nyampe nya di hotelnya gitu, karena udah ngantuk banget kan. Terus gue bilang 20 euro dah, gue bilang gitu kan. Katanya oh nggak bisa, 30 euro. Kata ya udah, gue bilang kalau nggak mau ya udah, gue bilang gitu kan. Jadi pas waktu taksi berikutnya udah melalui kayak 3 taksi kan. Jadi kayak mereka tuh kan kosong melompong gitu aja kan, nggak ada untuk trip terakhir gitu, kayak kayak angkot gitu kan, untuk trip terakhirnya gitu loh, dia nggak ada penumpang gitu kan. Nah pas yang gue tanya lagi, lihat-lihat dulu kan orangnya gitu, gue muter-muter dulu, terus gue tanya lagi, Pak kalau mau ke jalan ini bayar berapa ya, gue bilang kayak gitu. Katanya kalau taksi yang satu lagi ini tuh dia bilang 5 euro, 25 euro gitu. Gue bilang karena duit cash gue cuman adanya 22 euro gitu kan. Yaudah enggak, gue bilang gitu, 20 euro dah, kalau nggak mau 20 ya udah, gue bilang gitu kan.
dan bapaknya tuh kayak ngerunding gitu. Ya udah gue mesen Uber aja deh, gue bilang kayak gitu kan, kayak padahal gue nggak bisa mesen Uber gitu. Dan setelah gue ngomong kayak gitu, bapaknya tuh kayak mikir, akhirnya ya udahlah 20 euro katanya gitu. Karena saya make ini katanya nggak bisa ini, ya begitulah, kayak sama aja kok kayak di Indo gitu. Omong-omongan orang-orang supir gitu. Terus pas waktu gue udah jalan nih, dan tahu kan ya, itu udah dini hari gitu, dan kita nggak tahu nih seperti apa negara yang kita kunjungi. Ya udah, gue nggak terlalu apa ya, gue nggak terlalu baik gitu, nggak terlalu ramah. Jadi apa yang ditanya itu aja yang gue jawab. Aduh maaf, saya lagi ngantuk, gue bilang gitu. Cepet dong pak gitu kan. Jadi kayak gue tuh kayak apa ya, kayak orang-orang sombong. Nah itu tips gue juga sih. Jadi lu nggak perlu terlalu ramah banget kalau di saat lu lagi traveling gitu loh. Dan gue udah tidur, gue nyampe di hotelnya. Terus kebetulan hotelnya juga bagus, biayanya juga lumayan gak terlalu mahal gitu untuk 1 malam. Dan gue besok paginya, hari ini jam 12 gue harus berangkat lagi ke kota ini gitu, ke Braga. Dan gue bingung beli tiketnya gimana. Dan ternyata bus di sini kita bisa bayar, kasih duit cash, nanti dikasih tiket sama bapaknya di dalam busnya gitu. Dan mereka nggak bakalan berhenti lama. Nah ini kejadian sama gue hari ini, mereka tuh nggak berhenti lama kan. Jadi gue masih, karena bahasa pengucapan dengan tulisan itu kan berbeda gitu. Sementara gue harus berhenti di stasiun ini, dan cara ngucapinnya itu pun beda. Dan apa ya, layar tulisan kita udah berhenti di mana tuh juga nggak hidup di ini, di hotel, di bus itu gitu. Jadi gue terpaksa mencet aja, yang gue tetap juga hidupin Google Maps gue. Dan apa ya, pokoknya harus benar-benar lu aktif lah gitu loh, hidupin Google Map, dan lu tahu lu turun bakalan di mana. Dan gue cari jalan keliling, akhirnya gue nemuin di mana stasiun bus gue. Dan setelah itu gue berangkat ke sini 2 jam dari Porto ke Braga, 2 jam. Dan nyampe sini, untuk situasi saat ini semua orang diwajibkan pakai masker. Apalagi di saat berkerumunan, karena sekarang gue lagi sendiri dan nggak ada yang di sekitar. Ya udah, gue nggak pakai gitu. Tapi ini masker kok, jadi nanti tinggal diputer terus dipakai lagi. Ya tips gue sih kalau untuk traveling, pertama lu siapin barang-barang. Dan untuk pesawat, kalau yang ada di Eropa itu ada yang namanya small bag. Jadi tas gue gede, tapi lu pasang yang small bag aja gitu loh, yang tas yang kecil aja gitu. Belinya itu, nggak usah beli bagasi kalau traveling ya. Mini itu gua ya. Dan di sini juga nanti tas kita tuh ditaruhnya di bawah kursi, jadi buat tas-tas yang nggak terlalu besar nggak apa-apa, nggak usah beli bagasi karena harganya lumayan mahal juga. Jadi maksudnya kabin, karena kabinnya bayar di sini tuh kan, beda kan. Kalau di Indo kan kabinnya kita nggak bayar kan ya, paling bagasi doang kita yang bayar gitu. Dan juga pokoknya tips gue tuh kalau saat lo lagi traveling, lihat situasi dan jangan terlalu ramah buat orang sekitar. Terus pelajari 1 apa 2 kata gitu loh dari bahasa kota negara yang lo kunjungi lah. Kayak Portugal nih, kayak hola, obrigado. Nah yang gitu-gitu aja, karena nggak semua orang bakalan bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya pandai-pandai sih. Jadi bukan berarti lu harus hebat juga bahasa sini gitu. Ya harus pandai-pandai aja lu ngomong gitu loh. Dan nggak perlu pakai senyum. Jadi kayak ya gini gitu. Beda sama kalau lu lagi di Belanda. Kalau di Belanda memang orang suka senyum gitu. Ya segitu aja sih tips traveling dari gua yang ke Portugal. Habis ini gua bakal lanjut ke kota berikutnya. Dan selanjutnya gue bakalan ke Italia. Ya, ini dia Braga. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.